di kampus UIN Alauddin Samata yang akan menghadirkan topik menangkal paham radikalisme dan terorisme di kalangan milenial. Kita langsung bersama rekan Rahmadani dan Alpianus Bakar. Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, rekan Arfan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saat ini saya berada di UIN Alauddin Makassar, ya tepatnya di Samata Goa. Untuk tentunya kita akan melaksanakan dialog kampus di hari ini dengan topik menangkal paham radikalisme dan terorisme di kalangan milenial. Narasumber kami sudah ada di saat ini bersama dengan kami dan juga mahasiswa yang nanti akan juga menghadirkan berbagai informasi terkait dengan topik kita pagi hari ini. Ya, narasumber kami adalah Dr. Firdaus Muhammad MA, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, dan juga Bapak Dr. Haji Asriyadi Sulaiman SIPMSI, Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga Dr. Patawari SHI MH, Asisten Direktur Pasca Sarjana Universitas Indonesia Timur Makassar. Nah, sebelum kita mulai acara ini mungkin bisa kita beri aplaus dulu ya. Mahasiswa yang hadir di pagi hari ini ya, kita bersama di UIN Alauddin Makassar, tepatnya di Samata ya. Kami masih menanti salah satu narasumber kami untuk hadir bersama dengan kami dan berbicara mengenai paham radikalisme. Ini merupakan salah satu ancaman yang paling mengkhawatirkan ya untuk di kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana paham radikalisme dan terorisme di kalangan milenial, bagaimana kita menangkalnya? Nanti ada rekan saya Alpianus Bakar, silahkan untuk membantu dialog ini. Terima kasih rekan Dani. Pendengar dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami pada pagi hari ini juga mengikuti live streaming lewat fanpage Facebook dan juga channel Pro 1 RRI Makassar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di kampus Universitas Islam Alauddin Makassar yang berlokasi di Kabupaten Goa pada pagi hari ini dalam dialog kampus, dan seperti yang telah disampaikan rekan Dani tadi bahwa kita membahas mengenai paham radikal di kalangan milenial. Nah, tidak bisa kita pungkiri pendengar bahwa saat ini paham radikal memang sudah itu menkontaminasi para generasi muda kita. Ini terbukti pada saat terjadinya bom bunuh diri lalu di Makassar ya. Yang kita tahu bahwa usianya masih sangat belia sebetulnya. Belum lagi penyerangan terhadap Mabes Polri juga usia yang masih belia. Ini sangat mengkhawatirkan. Nah, ketika kemudian tidak ada upaya serius penanganan, bagaimana kemudian paham-paham ini diluruskan ya. Nah, ini akan terjadi tentunya ancaman untuk disintegrasi bangsa begitu. Nah, bahwa kita sepakat Pancasila ini merupakan falsafah dasar ideologi negara kita dan tidak ada kemudian yang bisa menggantikan paham tersebut. Nah, mendengar kita akan bahas ini dalam dialog kampus pada kesempatan pagi hari ini. Saya sudah bersama dengan dua narasumber terlebih dahulu, dengan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Bapak Dr. Firdaus Muhammad. Assalamualaikum Pak Firdaus. Ya, kemudian Pak Patawari, Dr. Patawari, Asisten Direktur Pasca Sarjana Universitas Timur, Pak Dr. Patawari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sehat-sehat Bapak-Bapak ya. Alhamdulillah. Iya, saya pertama-tama dulu ke Pak Firdaus. Pak Firdaus, melihat ini fenomena yang terjadi, bagaimana kemudian paham-paham radikal begitu mudahnya ya anak-anak kita sekarang, kalau kaum milenial ini terpengaruh begitu akan paham-paham tersebut ya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi nih Pak Firdaus menurut pandangan milenial anak-anak muda kita? Ya, terima kasih. Jadi paham radikal. Terima kasih banyak. Jadi paham radikal dan teror atau radikalisme dan terorisme itu kita harus membangun kepercayaan masyarakat untuk menangkal paham terorisme dan radikalisme itu di kalangan milenial, karena ini yang sangat potensial
mengalami itu. Jadi usia milenial itu terpapar terorisme banyak faktor. Pertama, memang mungkin dari asupan ideologi terkait dengan Pancasila. Sekarang kan kita masih dalam suasana dari kesaktian Pancasila. Seberapa anak-anak kita tentang Pancasila? Jangankan anak-anak di kalangan remaja, di kalangan terdidik mahasiswa sekalipun, kalau kita bedah pemahaman ideologi dia tentang Pancasila, saya tidak menggaransi bahwa dia menjadi sosok yang Pancasilais. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena pondasi awalnya. Nah, beda dahulu. Dahulu ketika beliau ini Pak Tawari mengalami bagaimana kita ketika sebelum reformasi. Kita itu ada penataran berjam-jam hari-hari. Kita disuguhkan apa itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, pasal-pasalnya, sehingga tertanam minimal dari pemahaman. Jadi ada pemahaman kita, wawasan kebangsaan kita tentang apa itu NKRI. Nah, sekarang ini modal awalnya anak-anak kita untuk memiliki pemahaman itu saya kira minim. Lalu kemudian yang kedua, akses anak-anak kita untuk pidato Pak Jokowi kemarin menyebut transnasional sebagai suatu ancaman. Karena ini efek dari globalisasi informasi yang diterima anak-anak kita itu melalui sosial terutama, itu ada pendangkalan terkait dengan bahkan pembiasan, bahkan mengalihkan. Bayangkan saja sekarang ketika kita menyebut wawasan kebangsaan, itu sedikit dipelihara seakan-akan sesuatu yang salah, terutama kitanya dengan KPK tes wawasan kebangsaan. Sekarang seakan-akan istilah kebangsaan itu menjadi sesuatu istilah yang anak-anak sedikit dikebiri istilah itu. Istilah NKRI, istilah kebangsaan, istilah Nusantara. Kadang-kadang istilah Nusantara itu diartikan menjadi lain. Apalagi kalau muncul istilah Islam Nusantara misalnya. Jadi ada idiom yang sudah didangkalkan pemaknaannya. Sehingga ini bisa menjadi pemantik awal anak-anak kita itu tidak memiliki ideologi kebangsaan, ideologi Pancasila. Jadi pemahaman, bagaimana anak-anak ini diberi pemahaman, wawasan tentang Pancasila, kebangsaan. Apakah pemahaman ataupun juga wawasan yang diberikan ketika masuk ke dunia kampus ini ternyata nggak kurang cukup begitu Pak Firda? Jadi pasti, karena modalnya dari kita coba kuliti, berapa paham dia dari SD, SMP, SMA. Tiba-tiba masuk di kampus, bayangkan itu kalau tidak buat pondasinya di sekolah dasar, SMP, SMA, tiba-tiba masuk di perguruan tinggi, lalu pemahaman yang tidak terlalu memadai dan kampus itu memang tinggal di mata kuliah. Kita ada PBAK misalnya, ospek kayak ospek dahulu itu sudah tidak terlalu memadai karena durasi, waktu. Ada banyak materi yang disajikan sehingga ini tidak fokus. Itu satu. Yang kedua, ada kecenderungan juga kelompok-kelompok radikal ini itu sudah masuk kampus. Ada ideologi-ideologi baru. Ini yang dikhawatirkan. Transnasional yang menyusup dan ternyata mudah sekali diterima karena ada sesuatu yang baru di mereka. Jadi ada kelompok-kelompok lingkaran mahasiswa yang kemudian dirasuki oleh kelompok tertentu abai dari kontrol kita. Jadi ada kelompok-kelompok yang merasuki mahasiswa, entah itu terlalu kanan, entah itu terlalu kiri. Pahamnya. Pahamnya. Sehingga anak-anak kita itu kadang-kadang kita rasakan ada perlawanan-perlawanan, gitu ya. Ada diksi-diksi dia. Itu di kampus yang terpelajar. Bagaimana lagi yang di luar? Yang tidak tersentuh dengan dunia pendidikan. Anak-anak jalanan yang hidup dalam tekanan ekonomi, kemiskinan, berpaham ada tentang Pancasila. Jadi coba kalau kita ini tiba-tiba secara random tes mahasiswa baru misalnya, apa itu Pancasila? Sila Pancasila, Undang, NKRI itu apa?
bisa saja jawabannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Menjadi kesalahan kolektif di perguruan tinggi juga perguruan jenjang pendidikan sebelumnya. Itu sangat penting, terutama anak-anak SD. Harus dasarnya, fondasinya dulu. Kita pengen sebutlah nama Atta Halilintar. Paham dia kenal, oh ternyata kenal. Pemerintah harus jadikan kayak Atta public figure, public figure yang digandrungi anak-anak supaya ada konten Pancasila juga dia bawakan. Itu saya kira salah satu alternatif. Baik. Ya, Pak Patawari, kan seperti yang disampaikan Pak Firdaus tadi bahwa dikhawatirkan bahwa paham tersebut ini sudah ada di kampus sebetulnya, yang kemudian ini ya, bendung paham. Nah, kita tahu bahwa paham seperti ini kan terkadang atau lebih banyak memang yang berkedok agama. Apalagi kalau kita tahu bahwa ketika ini sudah dibumbui dengan agama, nah pastilah boleh dikatakan mereka membela mati-matian seperti itu. Seperti apa Pak Patari Malia? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja mencoba untuk menarasikan tanggapan pertanyaan tadi. Ya. Sebenarnya kalau kita mencoba set ke belakang, hampir semua manusia itu memang diarahkan untuk radikal. Itu dulu mengapa segala sesuatu problem manusia itu harus dikembalikan kepada akar permasalahannya. Berpikir radikal itu kan berpikir akar. X itu kan akar tumbuhan maksudnya. Jadi persoalan mangga, pohon yang berbuahnya jelek, itu jangan lihat buahnya, lihat akarnya, pasti ada yang rusak. Berpikirnya seperti itu, makanya dalam agama itu memang dikehendaki kita untuk berpikir radikal. Di masa-masa tingkat mahasiswa, memang terkait dengan itu adalah kita memang diharapkan untuk berpikir ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Tingkatan berpikir manusia itu pengetahuan, pemahaman, kerahmatan, keyakinan. Radikal itu berpikir, keyakinan itu berpikir radikal. Nah, loncatan berpikir oleh karena transformasi baik kalangan mahasiswa, SMP, SMA, dan semua kalangan. Nah, ini yang tidak berjenjang. Kadang dia tahu oleh karena transformasi teknologi yang begitu cepat, sehingga apa yang dia tahu itu dia langsung yakini. Sedangkan ada tahapannya. Semester 1 dulu baru naik semester 2. Iya, betul. Baru 3, baru 4. Berprofesor ini enggak. Karena transformasi ilmu pengetahuannya begitu cepat, pengetahuan yang ia tahu mahasiswa tersebut langsung dia yakini. Maka dulu waktu saya kursus bahasa Inggris, pertama sekali kursus bahasa Inggris dikatakan, Pak Tawari, you harus berpikir the thing of globality, the action of locality. Ini bahasa Inggris pertama sekali saya kursus. Apa maksudnya ini? Maksudnya diharapkan kita, maksudnya adalah berpikirlah kamu global. Jangan satu induk yang kuasai ilmu pengetahuan. Walaupun Anda hukum ilmu lain, supaya bisa mentoleransi ilmu lain. Walaupun kamu adalah UIN misalnya, pahami juga ada UNHAS, ada yang mungkin transformasi mereka itu akan lebih. Nah, sehingga tetapi kalau the action of locality, kamu UIN ya harus tetap untuk kemudian mempertahankan nilai-nilai agama, visi misi kampus. Seperti itu. Sehingga transformasi itu saya pikir yang paling mudah untuk menggerogoti radikalisme itu. Oke. Ya, kayaknya mungkin boleh dilihat bahwa seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan teknologi, ya, sosial media begitu sudah sangat masif, sehingga kan anak-anak kita ini begitu mudah untuk mendapatkan informasi-informasi dari luar, tanpa kemudian mereka perlu untuk menfilter ajaran doktrin-doktrin tersebut. Nah, apakah memang anak-anak yang seperti ini begitu mudah untuk didoktrinasi begitu, sehingga mereka lebih mudah terpengaruh ya akan paham-paham yang sebetulnya ini kalau mereka tidak dalami lebih jauh, mereka akan berada di jalan yang salah begitu. Gimana mungkin Pak? Iya, terima kasih. Biasanya kalau pendekatan psikologi, anak-anak remaja, milenial itu ada proses pencarian jati diri. Nah, itu dia. Nah, dalam proses pencarian jati diri itu selalu mencari sesuatu yang baru begitu ya. Oke. Nah, yang jadi problem adalah ketika ternyata jalan yang dia tempuh, yang dia anggap baru itu ada ketertarikan dan ternyata itu keliru. Iya.
Misalnya ternyata seharusnya dia sebagai anak-anak bangsa, harapan bangsa paham tentang ideologi kebangsaan, ideologi Pancasila, mengenal NKRI. Tetahunya begitu dia masuk di kelompok tertentu, misalnya dalam proses pencarian jati diri, dianggap itu yang benar. Tetahunya tawarannya di situ adalah yang tadi radikalisme, mendidik dia terorisme dan sebagainya. Kekerasan. Jadi ada kelompok yang masih memang mempengaruhi, dan yang dicari itu adalah kelompok-kelompok muda, karena itu yang sangat potensial. Itu tadi ada proses semacam ruang kosong, kertas putih yang mau dicetak. Nah, jadi ketika ini yang dirasuki, ditawarkan, anak-anak muda lebih muda. Mungkin dia tertarik begitu. Ya, jadi ada daya baruan itu. Ya. Nah, yang menjadi soal adalah ketika yang ditawarkan itu adalah justru sesuatu yang membahayakan. Ya. Nah, apalagi tadi kalau disinggung soal agama, sekarang kita sangat mengkhawatirkan karena dari penelitian Kementerian Agama itu menunjukkan bahwa orang sekarang belajar agama, bukan hanya milenial, secara keseluruhan orang belajar agama itu yang tertinggi ratingnya itu di media sosial. Ya. Jadi orang belajar agama itu pertama sekarang yang tertinggi itu adalah di media sosial. Barulah kemudian masjid, pesantren, pengajian-pengajian. Tapi yang tertinggi sekarang orang ketika belajar agama itu terpoin langsung dari media sosial. Dan itu berisiko. Resikonya adalah konten tidak diseleksi. Jadi di situ ada mazhab A, mazhab B, lintas mazhab. Belum lagi keyakinan-keyakinan yang kanan, yang kiri, yang liberal, yang ekstrim. Semua ada disuguhkan. Nah, problemnya adalah adakah kemampuan orang tua, guru, dosen untuk mendampingi anak-anak memfilter itu. Nah, sementara anak-anak ini yang sulit kita, ya. Nah itu yang menjadi tugas kita sebenarnya. Yang sangat sulit ketika banyak hal-hal yang ditawarkan. Kalau dulu kita mudah diarahkan karena akses. Tidak ada akses informasi itu sangat kurang. Pun saja kita dulu tidak bisa, terbatas. Sekarang anak-anak dengan sekarang itu terhubung dengan dunia luar, yang mana ada banyak hal-hal baru yang ditawarkan. Sementara di pondasinya belum kuat. Betul. Nah, jadi tiba-tiba disuguhkan tentang ideologi luar, sementara bagaimana membangun kecintaan terhadap NKRI itu belum mendalam, belum mendarah daging, tiba ada tawaran ideologi baru. Itu problem. Baik. Apa yang ditawarkan tersebut itu sebenarnya tadi ya bumbu-bumbu agama ya. Ini iya mungkin Pak Patawari bisa melihat kenapa kemudian ketika sesuatu yang dibumbui dengan agama boleh dikatakan begitu tertarik anak-anak muda kita sekarang ini begitu ya. Dan kemudian paham mereka kan boleh dikatakan seperti dikatakan Pak Firdaus tadi ini bisa saja bisa merubah haluan mereka begitu ya. Itulah saya katakan tadi Pak, bahwa tingkatan berpikir manusia itu memang kita berawal daripada pengetahuan. Kalau dalam Bugis itu biasa dikatakan Pak disengeng, tuntuk Pak disengeng, tuntutlah pengetahuan. Pergi sekolah kita Makassar kan, gitu. Itu standar sekali. Tahu tentang sesuatu, tahu. Tapi apakah dia paham? Setelah dia paham, apakah pahaman itu adalah suatu rahmatan Tuhan yang diridhoi atau tidak? Kan banyak yang kita Tuhan berikan, tapi belum tentu diridhoi. Dan tingkatan paling tinggi itu Pak, adalah keyakinan. Ilmu yang paling tinggi adalah keyakinan. Nah, semua hasrat kita sebagai manusia yang diciptakan Allah, pasti kita akan berpikir ke sana. Nah, adanya di agama. Soal keyakinan itu ada di agama. Semua agama mengajarkan tentang keyakinan. Nah, lalu kemudian karena hasrat individual kita menuju ke sana, maka kemudian akan mudah kita disuguhkan itu jika kemudian betul tadi dikatakan Pak Dr. Firdaus bahwa kalau tidak dikawal. Nah, ada beberapa pengkawalan-pengkawalan. Contoh konkret saja deh. Kepada pendengar RRI bahwa mari kita lihat HP anak-anak kita yang sering dipakai selama ini sekolah daring. Apakah betul dimanfaatkan untuk itu atau menonton atau apa? Beberapa studi yang saya lakukan secara internal yang tidak saya publikasi, ternyata konten-konten yang ada dalam HP-nya anak-anak itu sudah tidak dipertanyakan kemudian. Mampukah kita mengkawal itu atau anak lebih cerdas daripada orang tuanya? Ini yang berat. Di Google
memang menyediakan itu. Pertanyaan kita tahu nggak? Google Family membatasi usia tertentu untuk menonton Facebook dan lain sebagainya. Ini tidak dibatasi berarti lewat dia. Satu. Yang kedua, dalam dunia kampus, ya memang dulu kita walaupun dulu memang tidak terlalu marak dengan media sosial, tapi rel kita yang lepas di organisasi untuk melakukan kajian, tetap kita dipandu dengan kurikulum-kurikulum yang ada. Baik. Yang kedua adalah kita dipandu dengan adanya guru-guru yang menjadi dari turun-temurun. Ya. Dari organisasi apapun, turun-temurun itu mengajari kita diskusi. Baik. Nah, yang terakhir saya katakan, dengan demikian maka mahasiswa atau masyarakat umum, anak-anak kita tidak bisa belajar tanpa guru. Ya. Kita tidak akan menemukan suatu substansi tanpa adanya guru yang mendampingi kita. Nah, ini yang menjadi sekarang kemudian ketika ada muncul kelompok-kelompok kajian tanpa ada yang pembimbing. Nah, kelompok kajian ini kan boleh dikatakan dalam berbagai diskusi, dalam berbagai perbincangan, ini kan yang menjadi sorotan begitu. Kelompok-kelompok kajian, apalagi kemudian kajian yang menyangkut masalah agama di situ. Nah, ya, gimana kemudian dari dunia kampus melihat itu? Ya, rekan Alvin kita tahan dulu baik, ya. Silakan Agni. Ya. Kita ke pendengar yang ingin bergabung di 3621853 kode area 0411 untuk berinteraktif bersama dengan narasumber kami. Zoom juga Pak Asriyadi. Pak Asriyadi sudah bergabung bersama dengan kami, ya. Kepala Kesbang Provinsi Sulawesi Selatan. Jika sudah bergabung bisa saling menyapa dengan kedua narasumber kami di UIN Mata saat ini. Ya, sudah tersambung lewat Zoom Pak Asriyadi. Pak Asriyadi? Iya, baik, kita ke floor ya. Kita ke floor, bisa diperkenalkan namanya dan perwakilan dari kampus mana, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya atas nama Sultan, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Komunikasi dari kampus UIN Alauddin Makassar. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karti Ayu, saya jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya atas nama Putri Kumalasari, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Alauddin Makassar. Ya, kalau saya dengar suaranya rata-rata bisa jadi penyiar ya. Ya. Okay. Nah, ya sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dari adik-adik. Jadi yang sini perkenalkan diri ya. Jadi bisa diperkenalkan dari kampus. Bertanya, ini dari perwakilan kampus. Diperkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Andi Syahrin. Saya dari kampus Stipa Makassar. Ya, baik. Jurusan perbandingan mazhab, syariah perbandingan mazhab. Nah, ya, sebelumnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hisam Jasmir, asal kampus dari UIT. UIT Makassar ya. Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirdas dari kampus UIT dari Fakultas Ilmu Hukum. Baik. Ya. Memang sengaja untuk menghadirkan mahasiswa ya dari sejumlah perguruan tinggi ya untuk tentunya bahas mengenai isu radikalisme. Tadi sempat disampaikan oleh host bahwa banyak kajian-kajian yang butuh pengawalan. Nah, kita mau menggali ini seperti apa kajian-kajian di kampus, apakah selama ini ada pengawalan yang diberikan atau seperti apa? Mungkin ditanya dulu, mungkin sudah pernah ikut kajian nggak? Gitu? Ya, pernah kajian ya. Belum pernah. Nah, kalau dari teman kita dari Stiba, ya, bisa disampaikan seperti apa sih sebenarnya menangkal paham-paham radikalisme dalam perguruan tinggi atau di kampus? Ya. Bismillah. Adapun menangkal paham radikalisme di kampus kami yaitu dengan metode belajar dengan guru. Apabila kita belajar tanpa guru, bisa jadi kita akan disuki dengan
was-was, dan bahkan bisa salah arah. Jadi memang perlu untuk pendampingan kayaknya ya. Dengan guru dan langsung bertemu dengan gurunya. Baik. Ada penelpon rupanya, Dani? Kita terima penelpon, silakan. Terima penelpon ya. 362183. Silahkan. 362183 dan 0824 kali 944. Iya. Sebenarnya saya juga ini dapat banyak dari rekan-rekan saya. Ini ada beberapa kelompok pendengar radio ya yang biasa berada di Kopi, kebetulan lagi monitor pada pagi hari ini. Ya, memberikan tanggapan nih Pak Firdaus, Pak Patawari. Ya, kayaknya memang yang perlu menjadi fokus perhatian sekarang ini bagaimana adalah anak-anak yang berada di kampus ini, ya. Karena biasanya kalau mereka masih SD, SMP, SMA, mungkin pemikiran mereka belum sampai ke situ. Nah, kalau ketika berada di kampus, pengetahuan itu sudah begitu banyak ya, dan sering kali mungkin ada kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok kajian, apalagi yang membahas masalah agama. Nah, ini yang perlu dikawal betul-betul. Jangan sampai kemudian anak-anak ini salah arah begitu. Oke, terima kasih Pak Dirman ya. Lagi berada di Warkop Todopuli, Makassar. Baik. Iya, mungkin Pak Patawari, Pak Firdaus bisa menanggapi ini ya. Bagaimana kemudian perlunya kita mengawasi ya setiap ada. Ya, mungkin kita bisa ketika mereka membentuk kelompok diskusi, kelompok yang mengkaji tentang suatu hal. Nah, tetapi ini kan juga perlu untuk mendapat arahan begitu, karena tanpa adanya arahan, tanpa adanya bimbingan, nah bisa saja kemudian mereka akan menjadi salah arah begitu. Gimana mungkin menurut pendapat Pak Pat? Memang sistem hari ini era pandemi terkhusus itu memang membuat paradigma kita berpikir kita itu memang lebih cepat untuk kemudian mengakses berbagai informasi tanpa kendali. Untuk itu kemudian mereka bergerak ini, adik-adik bergerak ini, atau anak-anak kecil bergerak ini, itu kemudian itu di hampir beberapa banyak itu memang menggunakan media-media IT misalnya seperti itu, media-media sosial. Yeah. Tetapi sesungguhnya di media sosial juga itu juga menyediakan kita atau dalam hal ini guru atau pengawas untuk kemudian mengontrol mereka. Taruh saya katakan tadi, mau tidak berulang, kalau kemudian anak-anak kita begitu muda, apalagi kita ada pasti beberapa ibu-ibu guru ini kan ada semua wifi di rumah gitu, semua bisa kita akses dan semua bisa di-download dengan HP yang dimiliki anak, baik SD, SMP dan seterusnya. Nah, dengan cara seperti itu, tapi media juga itu menyediakan namanya Google Family, katakanlah seperti itu. Google Family itu bisa kemudian untuk kemudian membatasi mereka supaya tidak mendownload sembarang kiri kanan. Nah, yang kedua, di level mahasiswa untuk kemudian membatasi hal seperti itu, maka kemudian tergantung metode mengajar kita di era pandemi ini menggunakan media sosial seperti apa caranya. Ya kalau kita ingin mengetahui apakah betul mahasiswa itu berada pada titik jam belajar, ya sederhana, ada Sherlock 8 jam, ada Sherlock 12 menit, ada Sherlock 5 menit. Tadi saya ke sini karena terlambat, saya Sherlock salah satu guru RRI, mohon maaf saya berada di titik ini. Dalam 15 menit saya bisa dipantau di mana keberadaan saya. Betulkah Pak Tari berjalan ke sini atau tidak? Gitu loh. Nah, itu bisa digunakan. Jadi saya pikir memang filosofi sepandai-pandai pemain, tetap itu pelatih lebih pandai. Betul. Nah, sekarang keadaannya apakah seperti itu? Iya. Dengan era ilmu teknologi yang begitu cepat. Jangan sampai pemain lebih canggih daripada pelatih ini membuat kita kadang kewalahan. Lebih pintar mereka. Lebih pintar mereka mahasiswa ini, adik-adik kita, anak-anak kita yang SD daripada kita. Nah, ini kemudian harus memang mencoba untuk diberikan metode-metode, kemudian untuk kemudian bagaimana menangkis semua itu. Apalagi kemudian keyakinan itu apa, kan begini, semua hasrat manusia itu pasti akan mencari suatu kebenaran. Hasrat manusia itu, Pak. Dan hasrat kebenaran itu kadang dia melakukan berpikir radikal untuk menembusnya. Yeah. Ketika ada satu titik yang dia temukan, maka dia akan yakini, maka tentulah benarlah apa yang dikatakan tadi adik-adik mahasiswa dari Abadi yang dikatakan bahwa memang kita harus kemudian belajar ini harus dengan guru. Harus dituntun ya. Harus dituntun, karena kalau tidak mereka akan lepas. Karena kenapa? Dia akan berguru pada pihak owner yang menyediakan itu. Dia akan berguru kepada Facebook, berguru pada siapa nama itu yang pemilik Facebook itu, kan begitu kira-kira. Iya. Dia akan berguru pada TikTok, dia akan berguru pada
Free Fire, yang game-game Free Fire, coba disaksikan Pak, pemirsa atau pendengar RRI, tolong dikontrol coba. Kalau anak kita sedang nonton salah satu yang saya sebutkan tadi, itu gayanya mereka seperti apa? Bukan cara berpikirnya, cara ngomongnya, bahkan berperilakunya sekalipun, itu mampu dia ubah dalam waktu sekejap. Nah, sedangkan kita dosen di kampus, untuk mengubah sikap berpikir mahasiswa kita, Pak Dr., begitu berat untuk seperti itu. Disuruh saja menulis. Contohnya adalah metode penulisan karya ilmiah. 1 semester diajar, Pak. Berat sekali. Di TikTok, Pak. 1 kali 2 kali tayang, 1 bulan di HP-nya sudah bisa berjoget. Padahal dia tidak bisa ngomong, mungkin juga agak lata-lata. Nah ini. Nah memang harus juga karena mereka ini berpikir radikal. Saya katakan mereka bukan radikalisme, bukan. Mereka berpikir radikal, berpikir yang akar-akarnya, bertindak yang sehingga kita juga sebagai guru juga harus berpikir ke situ untuk mengimbanginya. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Kita ke Pak Asriadi ya. Pak Asriadi sekarang ini sudah tersambung, bisa saling menyapa dengan narasumber kami Pak Asriadi, Kepala Kesbang Pol Sulawesi Selatan. Kita bersama dengan Pak Firdaus dan Pak Patawari. Silahkan. Pak Asriadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Firdaus. Oke. Salam, terima kasih Pak. Sehat-sehat Pak Asriadi ya. Alhamdulillah ya sehat pagi ini. Baik, saya mungkin bertanya ke Pak Asriadi dulu nih, Pak Asriadi melihat fenomena saat ini bahwa generasi muda, seperti mungkin kita omongkan kemarin nih Pak Asriadi, bahwa ini generasi muda, anak-anak milenial kita yang sangat mudah terkontaminasi dengan paham-paham radikal begitu. Pak Asriadi ini sendiri melihatnya seperti apa Pak Asriadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar Radio Republik Indonesia, antara dalam konteks memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021 untuk seluruh kaum milenial yang mendengarkan siaran RRI dimanapun berada, saat ini kita mulai terkontaminasi dengan paham-paham radikalisme. Kita berharap sebenarnya dengan Pancasila itu sudah penuh dengan upaya menangkal semua gangguan-gangguan, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dan ini sudah disepakati 76 tahun yang lalu sejak Indonesia merdeka, bahwa Pancasila ini adalah dasar negara yang paling komplit untuk menangkal semua ATHG yang mengancam NKRI. Karena itu, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi yang ada sekarang ini dan mungkin ke depannya, saya berharap para generasi muda yang ada sekarang ini tidak terlalu banyak menggunakan fasilitas kemajuan teknologi yang canggih ini untuk memahami paham-paham tertentu secara parsial atau bagian per bagian, tapi harus dilihat secara keseluruhan. Baik. Iya, nampaknya Pak Asriadi. Terputus ya. Masih tersambung Pak Asriadi? Oke. Baik, Pak Asriadi juga memang saat ini tengah menerima tamu dari Badan Intelijen Negara ya, jadi waktunya cuma sedikit, Alfian. Ya, sebelum kita lanjut, saya mau ke floor kita dulu ya, ada di sini, silahkan untuk bertanya. Ya baik, Dani mungkin sudah nyambung kembali Pak Asriadi. Pak Asriadi? Nyambung ya? Iya. Pak Asriadi? Iya. Silakan lanjutkan Pak Asriadi. Ya. Siap. Jadi saya berharap generasi muda sekarang itu diberi bahan pengetahuan tentang Pancasila. Di masa lalu ada lembaga memang yang mengurus, dan juga ada lembaga yang mengurus yang namanya BPIP. Mungkin di tahap awal menjadi mahasiswa atau di akhir-akhir menjadi pelajar, siswa di SMA, SMK, madrasah aliyah, supaya tentang Pancasila ini diberikan kepada anak maupun calon mahasiswa. Itu upaya menangkal paham radikalisme dan terorisme. Oke, jadi perlu ada kegiatan baru begitu Pak ya, ketika mungkin masuk ke dalam dunia kampus. Nah mungkin Pak Tilang ini penataran P4. Nah sekarang kalau perlu lagi ada semacam seperti orientasi lah ya, bagaimana untuk pemahaman ini dasarnya, fondasinya itu lebih diperkuat lagi ketika sudah
ya anak-anak ini sudah masuk ke dalam dunia kampus bagi Pak Suryadi? Ya, menurut saya apa yang sekarang diajarkan di sekolah itu tidak cukup. PPKN itu tidak cukup. Memang harus ada penambahan ilmu secara khusus terkait dengan Pancasila dan wawasan Nusantara. Kalau ini ada, maka kami yakin kaum ini juga dengan mencetus fundament bangsa ini. Mereka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini secara utuh, tidak untuk terpisah-pisah. Baik, mungkin terakhir Pak Asriadi ada pesan ini, mungkin buat kalangan milenial ini Pak Asriadi, pesan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan begitu bagaimana untuk tetap bisa memperkokoh semangat Pancasila itu, kebinekaan itu Pak Asriadi. Anak-anakku sekalian kaum milenial, saya berharap mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di momentum Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021. Mari kita jaga Sulawesi Selatan ini dengan prinsip yang kita anut selama ini, sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebih, saling menghargai, saling menghormati sesama warga Sulawesi Selatan. Jangan kita merandong terhadap suku, terhadap agama maupun golongan lain. Adalah senasib, setara, sepenanggungan sebagai warga Sulawesi Selatan yang jikalau Sulawesi Selatan baik, maka baiklah Indonesia. Oke, baik Pak Asriadi, terima kasih nih Pak Asriadi, Kepala Kesbangpol Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, dan kita ke para keluar yang ada di sini tadi untuk adik kita yang dari UIN Alauddin Makassar, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Melihat sekarang di media sosial banyak informasi yang menyuguhkan tentang terorisme seperti berita yang terjadi di Gereja Katedral sama Kapolres Makassar kemarin. Apakah informasi seperti ini bisa memicu munculnya radikalisme terhadap kaum muda yang kata Pak Tawari tadi, kaum muda sekarang cenderung meniru apa yang dilihatnya di sosial media. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, dan selanjutnya dari UIT Makassar ya, silahkan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin mengajukan suatu pertanyaan. Bagaimana cara mengawasi suatu peristiwa yang sering terjadi di suatu kalangan mahasiswa? Oke, mungkin gerak-geriknya ini kayaknya ya. Baik. Iya, mungkin kita bisa menanggapi. Silakan mungkin Pak Patawari dulu ya. Ada beberapa tadi pesan dari Kepala Kesbangpol Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ya, terkait dengan bagaimana hanya Pancasila ya yang memang betul-betul menjadi salah satu fundamental negara kita. Silakan Pak Patawari. Iya, baik. Jadi memang terkait dengan ideologi Pancasila, sesungguhnya kan semua kita harus terlibat, korporasi, pemerintah, masyarakat juga memang harus terlibat untuk memberikan peran-peran sesuai dengan peran-peran masing-masing kita. Nah di kampus, tidak kemudian bahwa dianggap kegagalan kampus dalam kemudian memberikan pendidikan kepada mahasiswa terkait dengan Pancasila sehingga mereka memunculkan misalnya pikiran-pikiran yang berpaham di kampus. Karena kenapa? Tidak mesti lagi maksudnya bahwa harus ada lagi penambahan job pengajaran. Karena kan sudah ada MKDU bahwa kemudian MKDU itu dasar umum itu menjadi wajib untuk diajarkan kepada mahasiswa prodi untuk diajar tentang mata kuliah pendidikan Pancasila. Sudah ada Pancasila. Sudah ada, ya? Pak. Ada perlu itulah saya tangkap tadi tambah lagi, saya pikir apalagi mau ditambah, jangan sampai masih. Nah sekarang mungkin yang terpenting bagi saya bagaimana mencoba untuk kemudian memberikan kepada mahasiswa untuk bersinergi dengan pemerintah supaya implementasi daripada paham-paham yang kami ajarkan itu terkoneksi dengan pemerintah yang disediakan pemerintah. Sebagai contoh, ada pemerintah menyediakan untuk berdialog, berdiskusi tentang Pancasila. Seperti sekarang ini misalnya, bekerjasama dengan kampus. Ini kita bersyukur Eri, kemudian respon hari ini untuk kemudian melakukan dialog-dialog tentang Pancasila.
Nah, terus kemudian adalah walaupun setengah mati kita mengajarkan tentang Pancasila, nilai-nilai Pancasila sampai tingkatan berpikir Pancasila, pengetahuan, pemahaman tentang keramatan, keyakinan bahwa Pancasila adalah suatu ideologi yang benar di Indonesia, kan begitu bahasa anunya itu, bahasa batasannya. Jangan dianggap bahwa ini juga saya lihat ada tafsiran. Ideologi yang dimaksud itu kayak agama. Pancasila kayak agama. Enggak. Harus dilihat. Dia adalah ideologi yang benar dalam konteks Indonesia yang dijadikan sebagai dasar dalam sebagai sumber dari segala sumber dalam mengelola negara kita dan masyarakat. Itu maksudnya Indonesia. Nah, kemudian walaupun setengah mati kita mencoba untuk mengajarkan seperti itu, tapi kalau pemerintah juga tidak mencoba untuk menutup akses informasi media yang datang dari luar, dengan media teknologi informasi, saya pikir juga agak berat. Ya, saya pikir Dasar Latif juga pernah mengatakan demikian kan, setengah mati kita tutup mata, tapi juga yang di luar sana terbuka, pasti tidak ketemu gitu loh. Harus sinergi. Betul. Terus kemudian ada tadi mengatakan bagaimana menangkap terkait dengan beberapa, memang teroris itu bagi saya harus juga harus juga ditangkap atau kemudian harus diatasi dengan juga berpikir radikal. Dalam arti tindakan-tindakan yang menurut radikal itu juga kita harus bergerak mencoba untuk menanganinya dengan berpikir radikal juga, dalam arti bahwa mereka itu kan memang adalah suatu, sebenarnya yang membuat mereka melakukan seperti itu kan karena pemahaman tentang suatu ideologi itu yang dijadikan sebagai dasar di dalam melakukan tindakannya. Nah, sekarang kita lihat, kalau sederhana, maksud saya berpikir radikal harus dianalisa untuk level mahasiswa ya, kalau implementasinya kan nanti di pemerintah, masyarakat yang punya peran. Suatu peristiwa yang berulang-ulang, cenderung yang berulang-ulang itu adalah rekayasa. Orang yang tidur, dia dengan yang pura-pura tidur, itu lebih susah dibangunkan orang-orang pura-pura tidur daripada orang yang tidur beneran. Apa artinya? Itu namanya cara berpikir radikal. Harus dilihat perspektif pengeboman kiri kanan itu dengan jenis yang sama. Masjid gereja kan begitu terus. Dari tahun sekian sampai tahun sekian. Cara berpikir kalau saya berpikir radikal, saya melihat ini kayak desain ini. Kayak orang pura-pura tidur ini, maksudnya disengaja. Kan masa ada konflik, besok ada lagi, ada peristiwa, ada lagi. Kalau orang anak kecil itu Pak, kalau berkelahi beneran, waktu kita di kampung dulu Pak Firdaus, Pak Dato, itu kalau berkelahi kita dengan senior, kalah kita Pak, besok tidak mau lagi berkelahi. Tapi kalau disengaja dikasih berkelahi, berkelahi lagi, kasih ke permen, berkelahi lagi tuh, kasih ke permen, berkelahi lagi. Artinya apa? Bahwa kita harus melihat situasi itu dengan analogi bahwa ini peristiwa terjadi karena adanya sesuatu di balik itu. Nah, itulah harus dicari mahasiswa, teliti itu, apa makna di balik itu. Hidup ini tidak bisa kita lepas daripada hukum kausalitas, atau dalam agama itu disebut dengan sunnatullah. Ketentuan itu, sebab musabab itu pasti, sebab akibat itu pasti ada. Iya. Baik. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya, Pak Firdaus, kayaknya di sini ada dari bagian kemahasiswaan Pak Firdaus ya. Karena kan yang paling dekat dengan mahasiswa itu mungkin bagian kemahasiswaan ya. Nah, terkait dengan kemahasiswaan kan perlu juga bagaimana kemudian melihat apa kegiatan dari mahasiswa ya. Mungkin lebih bagusnya kalau langsung kepada Ibu Irwanti Said ini juga kan. Nah ini dia bagian kemahasiswaan. Ini bagian kemahasiswaan. Apa-apa yang kita lakukan untuk menangkal paham radikalisme ini di kampus. Lebih tahu termasuk dari merespon dari Pak Kespampol ya. Merespon dari Kespampol. Mungkin dengan Ibu Wadek 3 nanti setelah PBAK itu ada kegiatan kita mengundang Kak Sabri AR. Bagian Pancasila secara nasional, kemudian Kesbangpol untuk memberi wawasan kebangsaan kepada mahasiswa baru kita untuk menanamkan ideologi Pancasila. Silakan. Silakan Ibu Tanti. Terima kasih, Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konsep kita memang sebenarnya dari awal sudah memberikan bekal ke anak-anak kita dengan adanya pembangunan karakter building training. Di awal mereka masuk itu memang kita sudah berikan bekal mendasar dengan CBT itu. Di beberapa hari kita gembleng karena memang sebenarnya pemahaman kita
secara umum bahwa anak-anak tuh mudah dicekoki karena basicnya yang agak rapuh. Jadi kita mulai dulu dengan penanaman segi-segi moralitas, penanaman hal-hal yang mungkin lebih krusial yang mereka bisa perkaya untuk penambahan SDM-nya ketimbang mudah untuk menerima asupan-asupan yang tidak bisa mereka pertanggungjawabkan. Jadi dari situ kemudian kita sepakat juga dalam metode pembelajaran selalu ada celah di mana kita berdialog dengan anak-anak kita, memberikan pemahaman-pemahaman. Apakah itu cukup? Tentu tidak. Tentu tidak. Oleh karena itu tetap ada semacam training-training, tetap ada semacam upaya dari kampus untuk melakukan semacam program-program yang bisa membuat anak-anak kita lebih paham, lebih paham ya. Karena sekarang kan lebih mudah dicekoki karena gerusan dari media sosial yang luar biasa. Saya kira itu jadi mungkin program kita ke depan juga seperti Pak Dekan tadi sampaikan, dengan adanya dialog-dialog seperti ini juga akan lebih memperkaya hasanah dan pemahaman anak-anak kita ke depan insya Allah. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Ya, karena waktu kita semakin sempit ini mungkin Pak Firdaus ada yang ingin ditambahkan dari Pak Firdaus ya. Baik. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita dari adik-adik mahasiswa tadi bahwa itu perlu ada pendampingan, itu betul. Saya menyambut dari Ibu Irwan bahwa anak-anak ini dianggap belum terlalu kuat, sedikit masih keropos soal wawasan kebangsaannya, pemahamannya tentang Pancasila, apalagi ini ideologi. Sekali Pak Tawari tadi katakan bahwa ini kita sudah ajarkan, jangan-jangan lama-lama nanti membosankan. Tetapi perlu kreasi menghadapi ini karena gempuran dari luar semakin keras. Bayangkan saja kalau Pancasila selalu dibenturkan dengan agama. Tadi ada di awal dibicarakan. Ya, betul. Jadi antara ideologi dan agama selalu dibenturkan. Tapi kan sebetulnya di Pancasila itu agama juga sudah ada di dalam ya. Ya itu dia. Jadi ada tafsiran yang selalu membelokkan pemahaman tentang Pancasila. Kemudian hal yang lebih urgen lagi adalah jangan-jangan kita fokus pada mahasiswa, tak taunya itu tenaga pengajar. Tenaga pengajar di SD, SMP, SMA, dosen, itu jangan sampai juga tidak digaransi steril dari persoalan ideologi ini. Apakah dia digaransi ideologi Pancasila secara penuh? Anda bayangkan saja. Sebut misalnya kasus kayak di kenapa ada yang tereliminasi? Bukan pada komitmen integritasnya, tetapi tentang wawasan kebangsaannya. Begitu juga orang tua. Jadi boleh saja orang tua, mahasiswa, orang tua siswa itu sebenarnya dia dahulu memahami Pancasila tapi tidak tamat. Tiba-tiba sekarang dirasuki ideologi baru. Jadi boleh saja kalau kita menganggap bahwa dikawal oleh dosennya, dikawal oleh gurunya, orang tuanya. Sekarang pertanyaannya, digaransi enggak orang tua kita tidak ada cekokan pengaruh dari ideologi Pancasila? Apa? Sudah terjadi deideologisasi misalnya. Itu. Jadi bagi saya ini sangat problematik. Sehingga di sinilah pentingnya negara terus-menerus untuk mengevaluasi bagaimana proses menanamkan nilai-nilai kepancasilaan, kenegaraan, cinta NKRI. Karena itu tadi persoalan-persoalan dari luar itu terlalu problematik, semakin kompleks. Tetapi dengan terus-menerus kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, dialog terus-menerus, tanpa jenuh kita memberikan wawasan-wawasan terutama kepada mahasiswa. Kalau mahasiswa itu saya kira ada dua. Pertama kita perjelas dulu ideologinya. Setelah kita menganggap bahwa dia sudah sangat paham tentang ideologi, baru kita ajak berpikir kritis. Misalnya sila Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Barulah diajak mereka untuk melihat realitas. Adik-adik, apakah sekarang pemerintah itu sudah Pancasilais dari kebijakannya? Wah ternyata jadi bukan hanya teori saja begitu ya, tidak hanya teori dalam kelas. Kalau anak itu sudah paham tentang Pancasila, menghafal, memahami, setelah itu baru diajak kritis. Karena jangan sampai juga kita mengajarnya terlalu doktrin, terlalu dogmatik,
Sehingga Pancasila itu hanya menjadi hafalan, betul. tidak terimplementasi dalam keseharian. Bagaimana memiliki jiwa sosial, kepedulian pada orang lain, musyawarahnya, persatuannya. Betul, Kan betul. misalnya Persatuan Indonesia sangat sederhana kalimat itu, tetapi kan sangat luas dalam pemaknaannya. Justru sekarang ini ada indikasi kita itu terjadi disintegrasi. Nah, bagaimana di tengah fenomena disintegrasi bangsa ini, ditanamkanlah itu, ditafsirkan tentang sila Pancasila, Persatuan Indonesia. Supaya itu terus-menerus Persatuan Indonesia dengan dua kata itu saja, tetapi merasuk dalam pemahaman dan perilaku keseharian. Jadi dipahami dan diimplementasikan secara kritis oleh orang-orang terpelajar, terutama di kalangan mahasiswa. Oke, terakhir mungkin Pak Dr. Patawari ada yang ingin ditambahkan, silahkan Pak. Ya baik, saya kira tadi yang pertama bahwa radikalisme itu memang memang berpikir tentang berpikir dasar sesuatu. Nah kita memang pada prinsipnya radikal itu kita memang diarahkan untuk berpikir radikal dalam arti menemukan akar setiap masalah yang muncul di permukaan bumi ini. Kalau tidak, maka tentu masalah yang ada itu tidak akan pernah musnah, tapi dia akan muncul dan muncul lagi karena akarnya tidak kita temukan, sama dengan penyakit. Nah terus yang kedua adalah tentu dari segi epistemologi. Epistemologinya tadi itu adalah memang terkait dengan cara kita untuk menangani terkait dengan radikal yang diismekan, radikal yang menjadi sebuah paham, sehingga di semua kalangan ini kemudian memang harus berpartisipasi. Nah, dalam konteks epistemologi yang mungkin karena saya juga adalah pengajar Pancasila di salah satu perguruan tinggi Makassar, distrik Makassar, sejak mungkin ada 5 tahun, 10 tahun saya mengajar di situ. Sebenarnya di Pancasila itu kalau kita mau dikontekstualkan dalam 5 sila mau dikontekstualkan dalam kampus, itu sudah terjawab semua. Misalnya, di sila pertama, metodologi yang digunakan UIN, karena saya juga alumni UIN, alumni Makassar sini, Fakultas Syariah, dan saya mantan ketua BEM juga di sebelah, itu kan ada dulu namanya PIKI, itu program intelektual bahasa, gitu ada. Di UMI kan ada namanya, di Padang Lampe, mungkin di kampus, dulu kan ada P4, apa ya, P4 Pak? P4 ya. Penataran P4. Untuk mengenal paham yang sesungguhnya, jadi kita mengenal sesuatu yang sangat fundamental di situ. Nah, yang kedua di level mahasiswa, apalagi? Saya tidak tahu kalau kampus lain, kampus umum ya, karena saya tidak dapat ini. Tapi mungkin ada cara ospek lah begitu. Ya. Nah, yang kedua, di sila kedua kemanusiaan, tentu kan ada pengabdian kita di kampus ini. Tugas kampus itu adalah melaksanakan pengabdian. Itu kan yang dimaksud di situ, implementasinya, pengabdian. Persatuan, jelas sekali bahwa memang harus ada kerjasama dengan pemerintah, swasta, masyarakat. Dukunglah kampus ini pemerintah untuk kemudian kita melakukan kerjasama di lintas sektoral. Di sini ada dakwah, ada komunikasi, kerjasamanya tentu infokom, kerjasama dengan tertentu. Kalau kami dihukum, ya tentu pengadilan, jaksa, hakim, polisi kan begitu modelnya kerjasamanya. Nah, apalagi misalnya di kerakyatan praktek-praktek demokrasi di kampus ini kan ada DEMA, ada BEM, ada ini, dan itu kan yang harus dikawal untuk supaya nilai Pancasila ini tidak nilai fundamental Pancasila ini dalam mereka berdemokrasi itu tidak hilang gitu loh, tidak baku buru-buru begitu, tidak baku caci-caci begitu, kira-kira begitu. Nah yang terakhir adalah di keadilan sosial. Saya kira memang Bapak di pikiran saya harus kemudian dimunculkan kembali animo mahasiswa untuk berorganisasi. Maksudnya berorganisasi itu adalah kan ada internal ada eksternal, tapi ingat dikawal. Lebih baik mereka disibukkan berorganisasi daripada kena hasrat manusia itu Pak. Itu hidup dan undang-undang mengaturnya itu. Undang-undang memberikan ruang itu untuk berkumpul dan berserikat. Iya betul. Nah itu kan undang-undang sudah menjawab. Jadi mahasiswa seperti itu juga. Mereka datang ini Pak. Mereka datang ini dari kampung, dari ujung sana. Mereka datang sini ketemu orang Sopeng, orang Endrekang, orang Jawa dan seterusnya. Ada kecenderungan hidup berkelompok. Pertanyaannya, itu dilarang kan berkelompok? Nggak bisa dilarang yang namanya berkelompok, Pak. Kita ini manusia zoon politikon. Nah, maka dengan demikian, maka dia harus dikawal. Kampus yang mana cocok yang dikawal. Kan ada juga Bu Adek tadi sampaikan. Makanya rakyat. Yang terakhir saya sampaikan mungkin, ke depan, dan juga kepada pendengar RRI, memang ini Pak Dekan, Pak Dokter, yang kita hadapi nanti ke depan ini di kampus khususnya. Kita menghadapi
pendatang-pendatang baru di kampus kita nanti itu yang mereka alumni era corona. Iya, itu tantangannya di situ. Itu tantangannya. Era corona ini semua membatasi kita untuk bergerak. Semua membatasi kita untuk bertemu. Mereka belajar di Facebook, mereka belajar di Google, mereka belajar game-game TikTok dan lain sebagainya. Jadi nanti mungkin banyak pemahaman baru begitu. Nah, inilah sekarang menghadapi mereka ini itu seperti apa. Dan saya yakin pasti kita ketemu umur panjang pasti akan seperti mereka ini, Pak. Adik-adik ini mungkin masih ada transisi, tapi yang murni angkatan 2021 lah. 2021. Angkatan apa, Dek? Angkatan 2021. Hati-hati. Bukan hati-hati teroris, bukan. Maksud saya hati-hati harus ada penanganan khusus. Karena namanya mindset itu kan. Jadi perlu mungkin orientasi lagi nanti mereka ini. Ya, itu tadi. Kalau di UIN itu kan ada PIKI, ada ini. Itu saya pikir di UMI ada pada lampe. Itu cara menanganinya supaya terfilter mereka dari hal-hal seperti itu tadi, supaya kembali kepada visi misi kampus. Baik. Semakin menarik sebetulnya diskusi ini pagi hari ini, tapi sayang sekali waktu sangat membatasi. Saya sudah dikasih kode. Ya, terima kasih Pak Tawari, terima kasih banyak Pak Firdaus ya. Bu Tanti juga terima kasih dari UIN sudah menerima kami di sini ya. Menarik sekali sebetulnya dialog pada pagi hari ini, tapi mudah-mudahan tadi ini yang jadi pekerjaan rumah kampus ya. Alumni corona tadi ini. Oke, perlu nanti ada penanganan khusus, kayak ada treatment khusus begitu. Sampai di sini dialog kampus ya, mengatasi paham radikal di kalangan milenial, di kalangan generasi muda. Dari kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Selvian bersama rekan-rekan Krus yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Kami kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 19